Modul 4. Perpangkatan penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Tetapi terlebih dahulu, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Pebrina Putri Ayu Seringo-Ringo dengan NIM 850533198. Dengan mata kuliah PDGK 4203 Pendidikan Matematika 1. Dengan tutor Ibu Siti Nur Istiawati SPD MPD. Pokjar Dairi semester 3. Kegiatan belajar 1. Perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat dan penggunaannya. A. Perpangkatan dan penarikan akar pada bilangan bulat. 1. Perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Perkalian berulang berarti perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan faktor-faktor yang sama. Contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dari contoh di atas terdapat 5 faktor yang sama yaitu bilangan 2. Maka dalam bilangan perpangkatan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Di mana 2 merupakan bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan dan 5 merupakan pangkat atau eksponen. 2. Sifat-sifat perpangkatan. A. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Untuk perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama dapat diturunkan dengan cara menuliskan perkalian secara lengkap. Contoh, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A dikali A sebanyak 2 faktor dan dikalikan dengan A kali A kali A sebanyak 3 faktor sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 faktor sama dengan A pangkat 5. Untuk mengalihkan dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, tinggal menambahkan eksponennya atau pangkatnya. Maka sifat perkaliannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. B. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Pembagian dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama diperoleh dengan cara mengurangkan eksponen pembagi dari bilangan eksponen yang dibagi. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk mendapat hasil bagi dua bilangan yang berpangkat dengan hasil yang sama, harus mengurangi kedua buah pangkat atau eksponennya. Maka sifat pembagiannya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. 3. Penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan positif. 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4, dan 25 adalah kuadrat dari 5. Yang pada penerapannya dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2 atau kuadrat, yakni 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 pangkat 2, 16 sama dengan 4 pangkat 2, dan 25 sama dengan 5 pangkat 2. Penarikan akar dari sebuah bilangan adalah mencari sebuah bilangan lain yang kuadratnya sama dengan bilangan semula. B. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Secara garis besarnya, kegiatan pembelajaran dapat diurutkan ke dalam 4 kegiatan pokok berturut-turut, yaitu 1. Mengerti persoalan, 2. Merencanakan penyelesaian, 3. Melaksanakan penyelesaian, dan yang keempat memeriksa kembali. Kegiatan belajar 2. Bilangan Romawi. A. Mengenal bilangan Romawi. 1. Pengantar. Bilangan biasanya dimaksudkan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Dalam penulisan suatu bilangan digunakan lambang yang disebut dengan lambang bilangan. Lambang bilangan itu disebut juga dengan angka. 2. Lambang bilangan Romawi. Pada sistem lambang bilangan Romawi atau angka Romawi, digunakan lambang-lambang atau simbol pokok seperti ini. I sama dengan 1, X sama dengan 10, C sama dengan 100, M sama dengan 1000, Pi sama dengan 5, L sama dengan 50, dan D sama dengan 500. B. Mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan Romawi dan sebaliknya. 1. Mengubah bilangan desimal menjadi bilangan Romawi. Contoh, 6 sama dengan 5 ditambah 1. Dalam bilangan Romawi adalah V dan I.
Hal tersebut disebabkan dari kiri ke kanan nilainya turun, berarti harus dijumlahkan. 2. Mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. Contoh, C, D, X, C, I sama dengan 500 dikurang 100 ditambah 100 dikurang 10 ditambah 1 sama dengan 400 ditambah 90 ditambah 1 sama dengan 491. C. Pemakaian bilangan Romawi dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian bilangan Romawi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pada penulisan buku termasuk penulisan karya ilmiah, angka Romawi masih sering digunakan. 2. Penamaan suatu sekolah, suatu kelas, atau suatu semester sering pula digunakan angka Romawi. 3. Angka Romawi sering pula kita jumpai pada pemberian nama sebuah jalan. 4. Pada spanduk-spanduk yang direntangkan di jalan-jalan besar atau pada tempat-tempat pengumuman atau ruangan-ruangan tempat kegiatan sering pula kita jumpai penulisan angkanya menggunakan angka Romawi. 5. Kadang-kadang angka Romawi dipergunakan pula sebagai angka-angka dalam alat pengukuran waktu. Demikian hasil resume saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.